Dahulu kala terdapat sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar kaya. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ya, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Itu memang sudah takdir Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan yang ibu bawakan? Terima kasih Bu, makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Kalau kau suka, ibu akan membawakannya untukmu. Terima kasih banyak Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Saya telah yakin dengan keputusan ayah. Aku hanya bisa menyetujuinya. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan bermalas-malasan saja. Sana pergi bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, akan saya bersihkan. Putih, kau harus juga membersihkan bajuku. Baiklah Kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain, mengerti kau? Ya Bu, aku mengerti. Akan aku kerjakan. Salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadari, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku telah menghanyutkan pakaian Ibu. Apa katamu, dasar anak kau tahu diri? Cepat cari baju itu, jangan pulang sampai kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang bapak tua. Pak, bolehkah saya bertanya? Iya, ada apa? Apakah Bapak melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Oh, itu pakaian kamu. Saya melihatnya hanya beberapa saat lalu. Oke, terima kasih Pak, akan saya cari. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, apa ada orang di dalam? Oh, siapa dirimu, Nak? Ada apa datang ke rumah aku? Saya Bawang Putih, saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Saya butuh tempat bermalam, apakah saya boleh bermalam di sini? Baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku cari tempat yang satu syarat. Kau harus tinggal beberapa hari di sini. Baik kakek, akan saya setuju asal kakek memberikan baju itu kepadaku.
ini dikembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh iya, aku juga punya hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini untukmu. Makasih, Kek. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Ibu, ini sudah aku temukan bajunya. Bawakan kemari dan pergilah. Baik, Bu, aku beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas. Ibu, aku menemukan emas. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hai bawang putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku menemukan emas itu di dalam labu yang diberikan kakek di tengah hutan waktu mencari baju ibu yang hilang. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari kakek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, kakek, apakah kakek mau ada kembali baju itu beberapa Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang aku simpan. Aku akan memberikannya untukmu, tapi dengan syarat kau harus tinggal beberapa waktu di sini. baiklah, aku akan mengerti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama kakek tersebut. Selama ia bersama kakek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba di saat bawang merah hendak pulang. Ya, mau minum bersama, memandai malam waktu. Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dengan senang hati. Menunjukkan buah labu tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian, maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu. Hai bawang putih, cucikan bajuku dan anakku. Baik, Bu. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Syukuri apa yang kita dapatkan selama ini. Sifat serakah tidak akan membawa nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tuh, pengen. Ya karena itu jadi kesono lagi nggak ketemu. Bagus. Apa sih Kris, ya ampun. Ini kebuka tahu.